Ya, sama berjumpa lagi ya. Di sini kita akan nyoba untuk menyelesaikan algoritma baru namanya sum list. Jadi kita di sini dapetin satu ada 3 kali, dua ada 2 kali, tiga ada 4 kali, empat ada 4 kali, empat ada 2 kali, dan 5 ada 3 kali. Pengen enter kita ngeprint jawabannya kayak gini. Yuk kita mulai aja yuk. Sekarang caranya adalah kita bikin misalnya gini, namanya itu sum list ya. Jadi hasil dari penjumlahan list itu kita bilang hash map. Kita punya hash map di sini. Caranya begini, kita punya hash map. Terus di sini kita maaf, depan ini nggak apa-apa lah gede ya. Soalnya di Python kan nggak ada mesti gede, mesti enggak. Oke, kita mau dapetin itu. Terus kita bisa juga kan, untuk bisa jadi kayak gini kita kan harus ngeprint hash map sebenarnya. Kita bilang aja gini, print hash map. Oke, ntar kita kasih di sini adalah hash mapnya apa. Oke, intinya kayak gini. Ini kita pas aja dulu ya. Jadi intinya kita baru bikin, nanti kita ambil lagi. Sekarang caranya adalah gini, hash map itu sama dengan sum list ya. Jadi intinya ini akan ngubah si hash map ini jadi key 1 itu punya value 3 kali kayak gitu. Jadi intinya dia dapat hash map array, terus kita bilang print hash map, masuk ke sini adalah hash map. Jadi intinya kita akan ngeprint hash mapnya isinya apa aja. Oke, pertama kali kita iterasi dulu ya, maksudnya kita kita lihat satu-satu untuk di dalam arraynya. Kayak gini contohnya. Jadi kita dapetin satu ada nggak dalam hash map. Nah, jadi kita lihat ada nggak dia dalam hash map. Jadi item in hash map di dalam key-nya ya, keys namanya. Kalau dia ada, berarti kita bilang hash map dot item. Jadi misalnya satu nih, ternyata satu udah ada di hash map. Kalau mau tahu hash map itu apa, bisa lihat ke introduction ya, untuk yang di Python atau yang di yang lainnya juga sama aja. Nah, kalau dia nggak ada, kita bikin baru. Jadi hash map item sama dengan satu ya, kayak gini. Oke, untuk print hash map ini kita akan bilang for key dan value yang ada di hash map dot items. Oke, terus kita akan print dia. Caranya adalah print, kita bilang aja gini, tadi bilangnya apa, number 3 times ya. Jadi gini, number 3 times. Jadi ini adalah key, ini adalah value. Kita bilang dot format key, value. Oke, udah, kita coba items. Sorry, dia bilang dot non type has attribute no item. Oh, maaf, kita belum return ya ini ya. Kita return dulu ya, return hash map. Jadi setelah itu, nah kita dapat ya. Jadi intinya kita akan dapat kayak gini. Nomor 1 ada 3 kali. Jangan number ya, nomor aja lah ya, nomor. Ini nggak apa-apa ya pakai bahasa Inggris ya, number. Oke, intinya sih kayak gini untuk pakai Python. Nah, selanjutnya kita mau bikin untuk pakai Java. Java tuh sama sebenarnya. Di sini bedanya adalah dia mintanya gini aja ya. Mintanya adalah number. Oke. Terus kita akan copy ini. Kita bilang oke, saya mau integer. Benar, integer ini namanya array lah ya, samain aja. Terus integer itu namain array, ntar kita bikin di dalam sini. Oke. Nah, kalau di sini ini agak beda ya. Jadi pertama-tama kita akan manggil kelasnya dia dulu lah.
Intinya dia expectednya kayak gini. Kita akan memanggil solution, kita bilang objek aja ya. Jadi kalau mau apa-apa nanti kita akan baliknya ke situ. Oke. Jadi kita akan baliknya ke situ. Jadi sini kita bilang objek sama dengan new kalau kalian mau ini copy aja lah ya, solution. Oke. Terus di sini kita akan bilang kita mau bikin apa nih? Kita bikin hash map ya. Hash map untuk isinya adalah integer. Ini strongly type. Jadi kalian kalau bikin variabel itu harus kasih tahu isinya apa aja. Hash map itu ada di, kalau nggak salah, import Java utils. Udah ambil semua aja ya. Jadi walaupun kita cuma ambil hash map, tapi kita ambil semua aja supaya nggak ribet nanti ke depannya. Jadi import Java utils. Oke. Nah, kita bilang ini adalah sama namanya hash map, sama dengan, bilang aja kayak gini, hash map, kosongin nggak apa-apa, kita kasih new depan biasa, new hash map, tutup kurung gitu. Dah. Terus kita akan bilang objek. Kita mau bikin apa nih? Pertama buat gantinya misalnya sum list ya. Anggap aja gini, sum list yang kita butuhin. Terus isinya apa? Isinya hash map ini. Oke. Ini akan dipas sama integer, kita masukin array-nya. Oke, terus ini akan nanya ya, balikannya apa nih functionnya. Kita bilang gini aja balikannya, sum list. Oke. Terus yang kedua adalah gampangnya void aja ya. Ini buat ngeprint doang. Print hash map. Isinya apa? Isinya hash map ini. Copy aja. Ntar dia akan ngebalikin sekaligus ngeprint. Oke. Sum list hash map ini kenapa nih? Oh, nggak dipanggil ya. Jadi intinya kita akan bilang gini, hash map ini adalah kita manggil dulu objek. Cara manggil function ini kita manggil solutionnya dulu, objek, terus kita akan manggil si hash map ini, kita masukin di sini, sama kita masukin array. Nah, gini kan intinya. Nah, ini lebih gampang ya, hash map. Oke lah. Terus di sini kita bilang for ya, sayangnya kalau di Java ini agak lumayan jadul, jadi kita mesti bikin sendiri. Ini kalau misalnya keluar dari array dot length ya, kalau keluar dari array dot length kita i++. Oke. Terus apa yang dilakukan setelah ini, kita ngecek if hash map, misalnya gini, if hash map dot contains key. Contains key-nya siapa? Contains key-nya array-nya i. Oke. Kalau dia ada, nanti kalau misalnya udah ada, kita tinggal perbaruin aja. Caranya di sini kita ya, put si array i ini sebagai key-nya, array i, kita akan ambil si hash map yang lama, get array i. Nah, kita tambah dia sama 1. Nah, ini kalau misalnya ada. Kalau nggak ada, kita set dulu. Caranya adalah ya kita bikin aja kayak gini ya, hash map bukti sama array i. Kalau dia nggak ada, kita kasih 1. Terakhir kita return hash map. Nah,
Sekarang kalau misalnya kita udah dapet, kita kan mau print ya, print hash map ini. Cara ngeprintnya kita masukin si hash map di sini. Caranya kita bilang aja for map.entry, terus kita minta apa, integer kita namanya apa, set ya, ini nama variabelnya nih. Terus yang mau di map apa, ini dot entry set, itu ya kayak gini ya. Terus kita ngapain sih, system dot, kita print nih, system dot out println. Nah kita ngopi ini aja nih, number dan timesnya. Jadi numbernya berapa kali, timesnya berapa kali. Caranya adalah begini aja, dah. Terus ini kita pisah ya. Ini kalau di mana, kalau di Java dipisahnya pakai plus. Oke, plus, oke. Terus kita kasih apa di sini? Kita kasih namanya kan set ya. Set dot get key. Di sini adalah set dot get value. Nah intinya kayak gini, dia akan ngeprint sama kayak gini. Coba kita clear dulu, terus kita ganti Java, depannya kita kasih Java. Oh apa nih, cannot reference static from context. Oh sorry, kita harus kasih apa, objek biasa. Nah kita dapat ya, ini kayaknya spasi dikit aja nih. Nomor 1 3 kali, 2 kali. Nah sesuai dengan ini ya, 1 3 kali, 2 kali, 3 4 kali. Oke, nextnya kita akan masuk ke Go. Nah di Go ini beda juga, hampir sama juga sebenarnya ya. Di Go ini hampir sama kayak Java, dia agak lumayan riuh juga. Di sini kita bisa bikin hash map juga sama. Hash mapnya ini trik 2 sama dengan, ini berarti belum pernah dibikin sama sekali. Jadi kita bikin map, dalamnya adalah integer, dan dia adalah integer kosong, itu kayak gini. Terus kita minta bikin juga sama ya, kita bikin sumList ya. Namanya kita gedein aja depannya, sumList. Ini dia akan ngeprint si bentuknya hash map ya. Kalau di sini dia hampir sama kayak Java. Jadi kita mesti ngasih tahu balikannya ini ya, gitu. Kalau di Java kan di depan. Di sini kita akan ngasih hash map dulu, baru array. Jadi kita kasih hash map. Bukan ini bos, hash map bentukannya dia map, terus kita kasih array, bentukannya dia adalah integer, panggilan gini, list integer. Oke. Terus kita butuh apa lagi, butuh print juga ya, function print hash map. Nah biasanya print ini kan setelah jalanin hash map, kita taruh bawah aja lah ya. Nah kalau misalnya dia ini sama aja kayak void, kalau nggak dikasih belakangnya itu mau ngebalikin apa. Kalau ini harus ada returnnya, kalau di bawah nggak usah ada returnnya. Ini returnnya adalah hash map. Oke, ini kosong aja dulu ya. Jadi kita akan bilang hash map ini sama dengan si sumList dari hash map, array. Oke, kalau udah nanti kita akan ngeprint dengan cara hash map masukin sini, bentukannya adalah map. Sini kita akan print hash map. Kita bilang gini aja ya. Terus
terus kita print dia. Nah, intinya kayak gini sih. Caranya adalah kita ke SumList dulu, kita bilang for, kita nggak perlu indeksnya ya, jadi dibikin kayak gini, sama dengan range apa, range array. Oke, dia bilang gini, kalau, nah ini dia nggak ada built-in function ya, jadi dia nggak bisa ngecek langsung di hashmap. Jadi kita mau nggak mau bikin function, misalnya gini, check key ya, check keys, apakah ada si s di dalam hashmap, misalnya kayak gini. Oke. Nah, check key ini kita akan bikin lagi di sini function check key, check function check key. Oke. Kita masukin apa? Masukin tadi s ya. S ini sebagai s ini sebagai integer kayaknya nih. Oke, kita kasih aja dia integer ya, karena hash kita kan integer ya, jadi indeks si integer. Hashmapnya biasa ya, hashmapnya adalah map integer. Oke, ini kayak gini. Terus kita mau balikin dia adalah boolean maksudnya. Jadi di sini kita bilang if indeks kita nggak perlu, kita bilang oke lah ya, oke dalam sama dengan hashmap si indeks ini. Oke, dua, terus kita bilang oke kalau if oke, kita akan return true. Ini intinya. Kalau nggak ada, kita tinggal bilang aja kosong. Udah, kita bilang return false sebagai default. Oke, jadi di sini kita cek key, kalau ada dia akan bikin hashmap si s ini plus sama dengan 1. Kalau nggak ada, else, kita akan bilang hashmap, kita akan bikin si s sama dengan 1. Intinya kayak gini. Terus kita print di sini nih hashmapnya. Cara ngeprintnya adalah kita for lagi ya, pakai for key dan variable. Biasa gini, dalam range si hashmap. Oke, kita akan bilang fmt println. Nah, tadi mintanya apa? Kalau nggak salah, saya lupa nih. Kalau nggak salah dia mintanya ini ya, number times ya. Jadi kita minta number times. Sorry. Ini. Nah, kalau di sini itu pakai koma ya, koma. Terus ini kita akan bilang di dalam sini koma. Nah, ini kita akan bilang key-nya ini, variable-nya ini. Nah, intinya sih kayak gini ya untuk solution Go. Coba kita lihat go dot, di sini kita akan bilang go run. Nah, udah ya, nomor 1 3 kali, nomor 2 2 kali gitu. 3 4 kali, 4 2 dan 5 3 kali. Oke, nextnya kita akan masuk ke si siapa namanya? Kita akan masuk ke JS nih. Kalau JS agak lebih mudah ya. Kita bilang aja gini. Let hashmap, sama aja namanya. Hashmap kita bilang new map. Nah, dalamnya ada kosong. Oke. Intinya. Terus kita akan bikin function si SumList, sama aja SumList, S gede kalau bisa, SumList. Ini buat nyamain aja jadi nggak bingung nanti. Ini kan masukin array sama hashmap. Oke. Apa yang dilakukan ini, dia akan return
si hash map. Pertama ini dulu. Terus kita akan bikin buat konstan si print hash map. Kosong paling hash map dong isinya. Terus kita bilang di sini print lah ya intinya. Nextnya kita akan bilang hashmap sama dengan sumList dari array terus hashmap. Dia akan jadi ini. Terus kita bilang lagi tolong print hashmapnya si hashmap. Kita copy dulu ya, number sama times ya. Jadi printnya akan jadi kayak gini. Tapi di sini dia akan ngeplus ya. Ini kita ganti aja nih. Console log. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu. Jadi kita sama aja, kita iterate dulu lah dari array-nya. Di sini kita bisa bilang array for each. Ini yang lebih gampang sebenarnya. Array for each element ya. Kita ganti namanya elemen, jangan elemen. Kita item aja biar nggak pusing. Jadi item kalau hashmap ini punya item, has item ya kan. Kalau dia ada item, dia akan nambahin item itu di map. Caranya adalah kita bilang hashmap dot set, kalau nggak salah, set item hashmap dot get item di plus 1, karena kan berapapun itunya kita plus 1 ya, karena nambah lagi dia 1. Kalau nggak ada, kita bilang aja gini, copy aja atas hashmap item, kita set 1. Oke. Nah, caranya begini. Terus ntar kita return ini. Nah, untuk ini kita bilang, kita iterate juga nih, for let isinya adalah key sama variable dari hashmap. Oke. Terus kita bilang console kita bilang key dan variable. Oke, caranya adalah kayak gini. Coba kita jalanin ya. Caranya JS ini kita hilangin semua. Nah, sama ya, tapi ini mungkin kasih spasi dikit lah ya, spasi. Oke. Nah, jadi satunya 3 kali. Oke, times saya kasih spasi lagi ya, jadi bagus. 3 kali, 2-nya 2 kali, 3 4 kali, 4 2 kali, dan 5 3 kali. Nah, kita udah untuk yang JavaScript. Nextnya kita ke PHP. Nah, di PHP sebenarnya nggak jauh beda ya. Kita butuh bikin function untuk sumList. S-nya gede kalau bisa. SumList supaya nggak bingung antara yang lain, kita bilang aja array isinya adalah hashmap. Oke. Nextnya adalah kita bikin function untuk print. Function print hashmap. Masukin aja map. Oke. Terus kita bilang map itu sama dengan sumList dari array. Nah, terus kita print hashmap. Oke, sip. Nah, caranya adalah kita iterate lagi for each dari setiap si s array as item, namanya biasa item lah. Oke, kalau misalnya gini, kita akan nanya apakah
array key exists yang ini, array key exists di dalam siapa yang exist, si item di dalam siapa, smap. Apakah dia exist? Kalau dia exist kita bilang oke, kalau dia exist berarti smap s item plus sama dengan 1. Kalau enggak, else sama dengan smap item sama dengan 1. Terus kita di sini kita return si smap. Oke, di sini kita print ya. Ini kita pakai for each. For each-nya si map as key. Dalam as key ada variable value. Kita bilang aja itu titik 2 tata. Kita bilang aja gini ya. Echo. Nah, kita kasih /n. Ini digabungnya pakai titik 2 ya, jadi agak beda. Kita bilang aja key-nya apa dan file-nya apa, dan kita bilang titik 2. Oke. Ini kayaknya udah jadi. Coba kita coba dulu ya pakai PHP. Nah, sama ya. Mungkin kita kasih spasi ini supaya agak lebih bagus. Nah, oke. Ini udah sama. Nextnya adalah kita masuk ke Ruby. Ini juga nggak jauh beda ya. Jadi kita bilang def sum list, kita pakai array dan hash map supaya gampang. And kalau di sini dia pakai m. Terus kita bikin print hash map. Ini adalah hash map, dan untuk ini kita n aja. Di sini kita bilang gini, hash map adalah terus hash map print hash map adalah hash map. Oke. Di sini sum listnya kita bilang array each isinya apa yang kita mau pass item. Terus kita bilang n. Nah, di sini kita akan bilang hash map apakah kita pakai if dulu ya. Udah agak ini malam. Jadi kita bilang if hash map key ada di dalam si item ini ada. Kalau dia ada, kalau enggak n. Kalau dia ada, kita akan hash map si item plus sama dengan 1. Kalau enggak, dia akan ngeset. Jadi item sama dengan 1. Di sini kita bilang return si hash map. Oke. Ngeprint kita bilang hash map each. Di dalamnya ada 2 ya, ada key, ada variable. Terus kita n aja di sini. Di sini kita bilang nggak pakai copy aja lah ya. Kita bilang puts. Nah, bedanya adalah di sini kita bilang si ini isinya variable, ini isinya key. Key. Oke, coba kita pakai ini rb.
Nah, sama ya. Nah, oke, sip. Kita udah selesai untuk ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau tutorial berikutnya.